Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waza TV, selamat pagi dan mudah-mudahan kita semua hari ini senantiasa berada di dalam kebaikan, senantiasa hidup kita ini berkah dan bermanfaat. Ya, bahwa lika-liku kehidupan kadang-kadang membuat orang semakin rendah semangatnya, bahkan ada yang mungkin semakin kehilangan arah, yang pada saat itu kemudian sampai pada keadaan ingin bunuh diri, keadaan ingin menghancurkan segalanya. Ada di mana saat-saat kehidupan itu berjalan dengan landai, nyaman, bahkan mudah segala urusan. Yang jelas bahwa setiap orang itu pasti akan melalui hidupnya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maka kita ketika menjalani kehidupan itu, ya pastilah akan kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang semangat kita menurun. Maka bagaimana agar kehidupan ini terus mengalir, sebagaimana air yang mengalir dari dataran tinggi, dia tetap mencari celah-celah kehidupan, dia tetap memberikan manfaat, maka ada beberapa hal agar kita tidak mudah menyerah. Yang pertama adalah kita harus positive thinking. Jadi memang positive thinking itu adalah pembuka dari seluruh pintu-pintu keajaiban. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita positive thinking berarti kita sudah membuka peluang hadirnya suatu kebaikan. Maka dia akan menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Dia akan berusaha. Kenapa? Karena dia yakin bahwa uh, setiap masalah pasti bisa dihadapi, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Maka positive thinking adalah hal yang uh, luar biasa, akan bahkan akan membuka hati supaya lebih kita bersemangat untuk melalui kehidupan. Yang kedua adalah agar kita tidak mudah menyerah, bahwa kita harus ingat kepada cita-cita kita, kepada tujuan hidup kita. Kenapa ini penting? Karena ketika kita punya cita-cita dan belum tergapai, berarti kita masih punya semacam tanggung jawab yang belum selesai. Nah, bahwa setiap orang punya cita-cita dan cita-cita itu yang akan membangunkan semangat kita. Jadi umpamanya ada orang yang bangun di waktu pagi. Ada dua kondisi. Ada orang yang punya cita-cita, maka dia akan berusaha membangkitkan cita-cita itu, menggapai cita-cita itu dengan upaya-upaya. Dia ambil sepeda motornya, dia berangkat, dan seterusnya. Nah, itu orang yang punya cita-cita. Tapi orang yang tidak punya cita-cita, maka ketika dia bangun pagi, maka dia akan tidur kembali. Nah, itulah bahwa kenapa dia tidur? Karena dia nggak punya tujuan hidup, mau kemana, mau apa, dah bisa. Nah, tetapi ketika dia punya tujuan hidup, maka dia akan melakukan sebuah usaha, ikhtiar, untuk menggenapkan dari apa yang dia cita-citakannya. Yang kedua adalah agar kita senantiasa bersemangat dan tidak mudah menyerah adalah mengingat orang yang menjadi impian kita, menjadi inspirasi kita. Contoh begini, kalau kita seorang suami, maka ingat bahwa di antara tanggung jawab kita adalah membahagiakan keluarga, anak, dan istri. Nah, ketika itu adalah sebuah
rasa tanggung jawab yang ada di dalam diri kita, maka kita akan berusaha sebaik-baiknya menyempurnakan dari tanggung jawab kita. Jadi kenapa demikian? Orang yang merasakan nikmatnya berkeluarga, maka dia juga akan merasakan indahnya bertanggung jawab. Jadi sesungguhnya orang yang bertanggung jawab melakukan suatu kebaikan untuk keluarga itu adalah bukan suatu masalah, bukanlah suatu musibah, tetapi itu adalah suatu kenikmatan tersendiri. Nah, oleh karena itu senantiasa ingat siapa yang menjadi motivasi kita. Bisa jadi adalah orang tua, bisa jadi adalah istri, keluarga, bisa jadi adalah anak, dan seterusnya. Maka ketika kita punya pemikiran atau ingat bahwa ada orang yang menunggu kita, ada orang yang membutuhkan kita, maka kita akan membangkitkan hidup dan tidak akan mudah menyerah. Kemudian meyakini bahwa kesulitan hidup pasti bisa dilewati. Keyakinan itu adalah awal dan modal bagi kita untuk melangkah lebih jauh. Bahwa setiap orang punya kesulitan dan kesulitan itu pasti dilewati. Nah, maka bagaimana kita agar kita tetap bersemangat, ya harus yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar. Dari keyakinan itu, maka hati kita akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Jadi bagaimana orang yang seperti itu? Contoh, orang yang patah karena kecelakaan, kemudian dia melakukan pengobatan, kemudian dia melakukan suatu upaya agar bisa berjalan kembali, itu adalah contoh konkret dari seorang yang yakin bahwa musibah itu ketika dia usahakan, maka dia akan memiliki jalan keluar. Maka betapa banyak orang yang kecelakaan, kemudian setelah itu bisa berjalan kembali. Karena apa? Karena dari keyakinan muncul usaha, dari usaha muncul hasil. Makanya kemudian Tuhan berfirman, barang siapa yang bertawakal, berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, fahuwa hasbu, maka dia akan menggenapinya, akan mencukupkannya. Nah, jadi yakin bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Kemudian agar hidup kita tidak menyerah, tidak mudah menyerah, carilah sahabat, carilah teman, carilah seorang guidance atau pembina, pembimbing, guru yang dapat membangkitkan semangat kita untuk berusaha lebih baik. Carilah teman atau guru yang dapat membuat kita bangkit, bahkan bisa mengajak kita untuk bangun dari keterpurukan. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika masalah itu kita pikirkan sendiri, kita tidak menemukan jalan keluarnya. Kita butuh orang, kita butuh guru spiritual. Bahasanya adalah guru spiritual. Maka kita cari orang yang dianggap dapat memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar kepada terhadap urusan kita. Nah, kenapa? Karena motivasi orang itu bisa akan membuat kita semakin kuat, keyakinan kita akan semakin terbuka. Karena memang ketika keyakinan kita melemah, maka usaha kita akan melemah. Tetapi ketika ada yang menguatkan kembali, maka akan bangkit dan
akan berusaha lebih kuat. Kemudian harus optimis. Nah, itu yang paling penting adalah optimis. Kalau perlu ditulis di dinding kamar kita, yakin dan optimis. Nah, yakin usaha sampai. Artinya apa? Bahwa orang yang optimis, maka dia akan melakukan suatu usaha lebih kuat daripada orang yang tidak optimis. Orang yang pesimis itu biasanya cenderung menyerah pada keadaan lalu dia berhenti. Tetapi orang yang optimis, maka dia akan selalu bergerak mencari cara agak seperti air yang mengalir dan mencari celah-celah untuk menghidupkan suasana, untuk menghidupkan keadaan. Nah, itulah orang yang optimis. Maka optimis itu akan membuat kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bangkit. Oleh karena itu, setiap kita pasti akan menghadapi masalah, tapi jalan terbaik dari semua itu adalah bagaimana kita tidak mudah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.